Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Bu, ini bajunya bagus banget ini Bu. Iya ya. Baru jadi apa ini? Keren warnanya. Bentar. Kenapa? Ada telepon. Ada teleponnya? Ada Geter-geter. Tuh ada. Dah, Iya, taruh ada lagi. teleponnya. Loh, diangkat dong. Oh ngasih tau dong ada telepon. Diangkat. Halo? Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Oh. Mau kawin? Mau nikah? Lo mau nikah lagi? Lagi. Oh bukan. Anak lu. Lu anak gua aja masih SD lu. Anak lu udah mau nikah? Iya. Oh iya. Insya Allah. Insya Allah gua datang ya. Ya. Makasih. Waalaikumsalam. Siapa yang Mas Bedu yang mau nikah lagi? Anaknya temen Mas Bedu mau nikah. Oh, anaknya teman Mas Bedu. Iya, jadi jadi dia tuh memang nikahnya juga jadi dia punya istri deket dari zaman SMA Oh. sampai kuliah. Nah, pada saat mau kuliah, dia tuh akhirnya memutuskan menikah, kemudian tetap melanjutkan kuliah. Tetap lanjutin kuliah sampai dapat Iya. kerjaan gitu ya. Sampai akhirnya punya anak, jadi anaknya ternyata udah gede. Udah gede. Padahal seumuran Mas Bedu ya, tapi anaknya udah nikah ya, Karena udah kan mantu. dia nikahnya usia muda. Usia muda, pernikahan dini. Iya, dini, pernikahan dini. Bukan nikahin si dini, bukan. Tapi berat loh pernikahan dini. Banyak loh orang yang tidak bisa melewati ujian-ujian pada saat melakukan pernikahan dini. Iyalah Mas Bedu, kan namanya juga usia muda. Banyak yang belum siap secara fisik, mental, materi ya Bu ya. Ekonomi, pekerjaan belum ada. Terus belum lagi harus melanjutkan kuliah lagi dan lain Tapi banyak juga sih sebagainya. yang berhasil. Iya sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Damang Agus. Alhamdulillah. Salam. Bang. Keren ya. Seragam baru kelihatannya. Baru. Seragam baru. Tapi belum tanya mah dari mana ini mah. Oh, ibu-ibu punten. Dari mana ini rombongan? Dari Majelis Taklim Darul Jannah, Kampung Riau, Jatinegara. Oh. Darul Jannah Jatinegara. Jatinegara. Kampung apa Bu? Lio. Kampung Rio. Lio itu pabrik batu bata. Oh iya. Lio. Dulu di sono banyak pabrik batu bata. Oh Iya. gitu. Sekarang udah kemana tuh Bu? Sekarang penghuninya mereka keren-keren. Iya benar. Berubah dari batu bata jadi begini. Dari batu bata jadi batu permata. Ya, amin. Makanya pentrelep semua nih ya. Bener-bener. Wah, Ya. Masya Allah. Warna kita udah kayak warna batu bata oranye nih mah. Iya, batu bata. Hampir sama. Hampir sama. Masya Allah. Tadi Bedu lagi cerita tentang sahabat Bedu mah yang mau menikahkan anaknya. Ya. Ya kan sementara Bedu kan anak aja masih SD Pak. Iya. Dan ternyata anak Umur dia, Bedu? Iya, tapi anak dia ternyata sudah dewasa, sudah cukup umur untuk menikah. Umur berapaan? Ya karena kan dia menikahnya aja Lebih dulu. lebih muda. Dia pernikahan dini. Jadi sebentar lagi punya anak, punya cucu dah dia. Iya Jadi mah. dia nikah muda, anaknya muda dinikahin gitu maksudnya? Iya mah. Tapi kan ada prahara dalam pernikahan di usia muda ya mah pasti ya. Tergantung. Tergantung. Yang tua juga banyak prahara, yang muda juga kemungkinan. Baik. Apalagi kalau anak tuh ekonominya masih bergantung sama orang tua tuh Pak. Ya, itu yang terutama. Nah itu bahas deh tuh mah. Ya. Silahkan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pernikahan dini. Dini. Sekarang belakangan rame di medsos. Ada pernikahan dini. Ada yang mempromosikan pernikahan dini ini bagus. Bagus. Ternyata di antara yang membaca ada yang mengikutinya. Iya. Benar-benar anaknya masih muda, belum dewasa, sudah mereka nikahkan. Bahkan BKKBN mengatakan dari 1.000 orang anak-anak kecil, itu 48 orang sudah punya anak. Masya Yo. Allah. Pernikahan dini. Masya Allah. Sebetulnya bagaimana sih yang namanya pernikahan dini? Negara kita punya undang-undang. Dalam undang-undang perkawinan.
Laki-laki boleh menikah kalau usia 19 tahun. Perempuan boleh menikah kalau usia 16 tahun. Artinya kalau laki-laki belum berusia 19 tahun, perempuan belum berusia 16 tahun, dalam undang-undang pernikahan negara kita mereka tidak boleh menikah. Tapi bagaimana sebetulnya dalam hukum Islam? Dalam surat An-Nur ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, nikahkanlah orang-orang yang membujang di antara kalian. Orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki, hamba sahayamu yang perempuan. Kalau mereka miskin akan aku berikan kemampuan, kata Allah. Dalam surat An-Nur ayat 32 tidak ada ketentuan hukum dalam Islam. Berapa minimal usia pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan? Berapa maksimal usia pernikahan laki-laki dan perempuan? Namun Allah berfirman yang layak menikah. Punten, layak dalam tanda kutip, kita garis bawahi. Yang dimaksud layak ini berbagai ulama berpendapat. Ulama pertama mengatakan layak ini kalau seorang perempuan dia sudah secara biologis memiliki alat reproduksi. Artinya sudah boleh menikah. Kemudian juga ada ulama yang mengatakan yang namanya layak itu bukan hanya reproduksi. Tapi secara pikiran, secara mental. Ibu tahu. Yang namanya kita masuk ke dalam pernikahan. Sebagai ibu rumah tangga. Sebagai istri daripada suami-suami kita kan punya tanggung jawab. Betul nggak Bu? Betul. Harus ngelayanin suami. Bagaimana makanan yang suami suka. Bagaimana ngurusin rumah tangga. Sementara kalau misalnya anak-anak di bawah umur. Dalam tanda kutip. Jangankan ngurusin suami. Dirinya aja nggak bisa ngurusin. Kita punya anak-anak masih kecil di rumah. Taruh deh. 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun aja. Belum bisa mandiri kan? Iya. Baju masih bisa dicuciin. Masya Allah. Makan masih bisa diambilin kadang-kadang. Tempat tidur masih berantakan. Bagaimana perempuan yang seumur sekian akan menjadi seorang istri. Akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Apalagi maaf dalam tanda kutip seandainya. Begitu mereka menikah langsung mereka hamil. Mengandung. Melahirkan. Boro-boro yang namanya anak-anak seumur 15, 16 ngurusin anak. Dianya aja masih anak-anak. Iya kan? Iya. Bingung bagaimana ngurusinya. Jadi ulama ini mengatakan dengan ayat tadi mengatakan. Ada ulama yang mengatakan menikahkan anak masa dini dilarang. Karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ulama kedua mengatakan sejarah. Rasulullah sedang menikah dengan Siti Aisyah usia 6 tahun, usia 9 tahun. Maka diperbolehkan. Tapi para ulama mengatakan ini adalah khusus buat Rasul. Buat umatnya tidak boleh. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau banyak mudaratnya jangan menikahkan anak-anak di usia dini. Tapi tunggu sampai mereka dewasa. Karena apapun yang terjadi rumah tangga perlu kedewasaan. Kedewasaan mental. Emosi, penghasilan dan seterusnya. Inilah yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Oh. Jadi ini pendapat daripada ulama. Artinya diperlukan pertimbangan yang lebih matang sebelum Betul. menikahkan anak-anak di usia muda ya Maya. Makanya dalam undang-undang anak-anak Ya. itu dikatakan dalam pasal yang 26. Orang tua punya kewajiban mencegah anak-anaknya menikah pada usia dini untuk menjaga mereka. Oke, Menjaga, untuk ya. mencegah mungkin kebanyakan potensi terjadinya banyak kemudaratan. Mudaratan daripada manfaat banyakkan mudaratnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi bagaimana pembahasan lebih jauh lagi tentang pernikahan usia dini ini bersama Mama Dede. Tetaplah di sini, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Ma, dilanjutkan kembali Ma. Iya mah. Sekarang begini, kenapa sih para ulama kebanyakan kita di negara kita membuat undang-undang yang namanya pernikahan dini ini kurang baik? Karena banyak mudaratnya. Di antaranya, yang pertama, yang namanya orang pernikahan dini Ya. itu potensi seseorang akan tertutup. Oh,
Contoh, Iya mah. kita kan yang namanya sekolah, taruh deh. Misalnya SMP usia 12-13 tahun. Iya. SMA 18-19 tahun kan. 16 tahun. Punya potensi kan. Ada bakat nyanyi, bakat nari, ada Sains, bakat ilmuwan, nulis, jadi keilmuan segala macam. Maaf dalam tanda kutip. Kalau dia menikah stag, Iya. selesai. Selesai deh mah. Karena dia masa menikah. Iya. Melayani suami, harus punya bini, nyari duit, Iya. hamil, ngurusin anak. Sementara anak-anak yang tidak menikah dini, mereka masih bisa kursus nari, kursus nyanyi, kursus ngaji, ngapalin Quran dan seterusnya. Walaupun dalam tanda kutip, walaupun sudah menikah masih bisa. Tapi kebanyakan tertutup. Iya. Stag. Jadi potensi diri, bakat yang terdapat dalam diri anak tadi akan tertutup. Akhirnya, maaf, karena perkembangan manusia dari muda, masa depan mereka, dalam tanda kutip lagi, boleh jadi kurang cerah, bener nggak? iya, Mah. bisa jadi, Mah. 2. Apa negatifnya, apa mudaratnya pernikahan dini? Memungkinkan dalam keluarga adanya KDRT. DRT. Kenapa? Yang namanya menikah perlu kedewasaan fisik, kedewasaan mental, kedewasaan emosi. Coba kalau masih anak-anak, emosinya masih labil. Jangankan anak-anak, yang tua juga kadang-kadang labil. Benar, Mah. Iya. Apalagi anak-anak. Mm-mm. Coba, sementara rumah tangga, apalagi kalau orang tuanya tidak punya kemampuan dinikahkan. Iya mah. Butuh beras, Nggak ada. butuh gas, butuh gula, Gula. kebutuhan dapur, Semua. listrik harus dibayar, Nah. sewa rumah. Aduh. Penghasilan anak seumur begitu dari mana? Iya mah. Masih kecil kan? Masya Allah, Masya Allah. tidak mustahil. Gara-gara pernikahan dini dengan emosi yang masih labil, dengan keinginan yang banyak, akhirnya marah, tidak terkendali. Dikit-dikit tampol, dikit-dikit digebugin. Astagfirullah. Apalagi maaf dalam tanda kutip. Kalau seorang suami merasa posisi dia lebih tinggi daripada bininya, misalnya merasa anak orang kaya, Nah. merasa anak seorang pejabat, Aduh. merasa lebih hebat, sementara punten istrinya dari orang kampung, Ya Allah. dianggap orang pedesaan, dianggap orang lebih miskin, apalagi dinikahkan gara-gara utang orang tuanya, kan nggak sedikit kan? Iya Iya, mah. Laki-laki tadi merasa saya di atas angin. berdiri di atas sana. Dia merasa boleh melakukan segala-galanya buat istrinya. Yang maaf dalam tanda kutip hanya pembayar hutang. Kan KDRT yang timbul. Lama-kelamaan tuh bini memelas. Ya Allah. Ngelawan juga nggak bisa. Padahal maaf dalam tanda kutip lagi, banyak orang tua yang berpikiran. Dengan adanya pernikahan dini, rumah tangga mereka bisa diselamatkan. Gara-gara kemiskinan. Karena mereka miskin, punya utang, dibayar dengan anak ceweknya. Gaya-gara dia miskin, dijanjiin dengan pekerjaan ayahnya, mereka rela mengorbankan anak perempuannya yang belum balik. Ya Allah. Dia mengatakan itu solusi, kata mereka, hanya sesaat boleh jadi. Sesaat doang. Kesananya penderitaan yang akan datang hanya kepada anaknya itu. Kemudian apa lagi? Maaf, boleh jadi orang yang namanya pernikahan dini membahayakan turunan mereka. Anak usia 12 sampai 20 tahun kan alat reproduksinya baru berkembang. Baru. Belum banget. matang kan Iya mah. dalam perkembangan. Diisi janin, Nah. tidak mustahil jadi sakit. Astagfirullah. Anak yang lahir juga jadi kurang sempurna. Iya. Karena reproduksinya aja belum sempurna. Belum saatnya, belum matang dalam masa pertumbuhan. Belum siap. Belum ya, Mah? siap. Tidak sedikit kan yang bayi lahir prematur, Iya. yang meninggal, yang ibunya meninggal. Begitu anaknya lahir, ini anak yang anak kecil yang harusnya masih bergantung kepada ibunya, kepada orang tuanya. Dia jadi emak, ngurusin anaknya. Ngurusin. Secara rasio saja kita pikirkan. Anak-anak yang belum gede seperti ini, jangankan ngurusin bayi yang repotkan, dirinya aja masih diurusin sama orang. Repot kan? Udah, Mah. Tidak sedikit dalam kondisi seperti ini, bayi yang terlantar. Tidak sedikit lagi istri yang terlantarkan oleh suami. Maaf, karena masih labil, tadinya juga nikah karena dijodohkan orang tua.
Karena buat bayar utang dan seterusnya tidak mustahil. Laki-laki tadi maaf keluar rumah nyari duit. Nih si anak remaja nih. Ketemu cewek yang lebih cantik. Yang lebih menarik. Tidak mustahil istrinya yang dinikahin masa dini tadi ditinggalkan, diterlantarkan. Astagfirullahalazim. Nggak dikasih duit, Ya Allah. nggak dikasih makanan, disia-siakan. Apakah tidak menderita batin di sini? Iya menderita banget mah. Apalagi sisi negatifnya mudaratnya. Masya Allah mentalnya bisa rusak. Bu, ngelihat teman-teman sekolahnya pada berhura-hura istilahnya gitu ya. Pada main-main, Jalan-jalan. berpoya-poya, senang-senang, jalan-jalan bercengkrama dengan temannya. Dia cuma ngintip dari jendela rumahnya. Allah. Ya Allah, teman SD saya, Iya. teman SMP saya pada bercengkrama. Saya ngurusin rumah, ngurusin suami, mikirin masakan. Masya Allah dia berpikir macam-macam. Akhirnya ngelihat gitu tiap hari mana suaminya cuek. Diterlantarkan, mental dia akan hancur. Betul nggak? Iya mah. Rusak. Lama-lama fisik dia rusak. Lama-lama dia sakitan. Bahkan maaf tidak sedikit. Orang yang pernikahan dini gara-gara mentalnya rusak, fisiknya rusak. Pola berpikirnya juga rusak. Tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Innalillahi. Kenapa? Dia belum siap mental. Oleh karena itu saya mengajak yuk emak-emak. Walaupun sekarang gencar banget di media sosial itu ada yang mengajak pernikahan dini merupakan solusi. Jangan. Kita sebagai orang tua berpikir anak-anak kita adalah anak kita. Yang kita wajib mendidik mereka. Mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Biar mereka dewasa secara emosi. Dewasa secara mental. Benar-benar mereka dewasa dalam segala pemikiran mereka. Insya Allah. Kalau mereka sudah dewasa semuanya. Masuk masa pernikahan itu lebih aman. Daripada kita menikahkan anak-anak kita. Usia dini yang akan menghancurkan hidup mereka. Saya yakin kita orang tua nggak bakal tega. Iya. Kalau pernikahan dini itu dijadikan solusi oleh kedua orang tuanya mah. Kedua buah pihak. Ya. Orang tua laki-laki, orang tua perempuan. Karena anaknya sudah saling cinta. Ya. Orang tuanya khawatir terjadi apa namanya daripada harus terjadi Buat Cina. Nah berbuat ini zina. kejadian Bedu. Mama punya teman. Mama punya teman. Dia anaknya 4. Ya. Nggak perlu disebut orangnya. Dia anaknya SMA paling kuliah semester 1-2 udah dinikahkan. Langsung. Mah tanya, kenapa sih lo? Daripada gua dosa. Tapi kebetulan teman-teman ini orang kaya raya. Dia Memiliki seorang kemampuan pejabat secara ekonomi. yang kaya raya. Begitu anaknya tamat SMA punya pacar dinikahkan. Dia tanggung jawab. Tanggung jawab. Tempat tinggalnya, kendaraannya, pekerjaannya dikasih usaha oleh orang tuanya, diarahkan oleh orang tuanya, dikuliahkan suami istrinya. Itu tidak masalah. Tapi yang bermasalah kayak tadi yang Mama sampaikan. Iya, Kan Mas. tidak semua orang punya kemampuan. Iya. Bahkan mereka mengatakan solusi yang terbaik dinikahkan dini biar ekonomi saya terangkat. Itu yang salah. Tapi kalau kita orang tua punya ekonomi yang mampan, yang mampu, kita bisa menjaga tanggung jawab dengan segala kebutuhan anak rumah tangga, itu tidak masalah. Karena orang tua tanggung jawab. Artinya pernikahan tidak menjadi penghambat mereka untuk Tidak. berkembang, untuk Karena teman-teman bilang gini, menggali daripada potensinya anaknya gitu ya, Bang. berbuat zina deh. Bener juga. Tapi bener bapaknya. Diurusin tuh anak, dibikinin rumah, dikasih kendaraan, dikasih kerjaan. Kuliahnya juga diawasin sama mereka. Ya. Jadi suami istri diurusin sama teman-teman. artinya potensi untuk mengembangkan dirinya masih ada ya, Mas? Masih ada, Sehingga memang tetap tetap ada. pernikahan. Bukan masih, tetap ada. tetap Karena orang tuanya ngerti kebutuhan anak-anaknya. Dan memang mereka mampu. Anak mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi apa, ilmuwan Ya. masih bisa terbuka Mereka jalannya. punya ya, Mas, ya? kemampuan. Itu berbeda. Berbeda kondisinya, situasinya ya, Mas ya? Dan maaf, ini mah nggak dini loh. Kalau udah SMA kan 18-19 tahun, nggak dini. Oh, sudah sesuai dengan undang-undang juga sudah sesuai ya, Mas Betul, ya? dalam undang-undang sudah boleh kan? Oke. Ya, Ma. Perempuan Baiklah. 16 gitu, laki-laki 19. Oke, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Nah, jamaah ibu-ibu yang ada di studio yang mau nanya sama Mama setelah ini boleh ya. Jamaah yang ada di rumah, tentunya Mama Dede akan menjawab pertanyaan juga yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai prahara pernikahan di usia muda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Mama. Dede. Baik, sekarang saatnya jamaah memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Mama Dede. Leo. Silakan.
Silakan. Berdiri silakan Leo. Oke, dari Leo. Kampung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yayan dari Majelis Taklim Darul Jannah Kampung Lio Jatinegara. Iya yang. Halo Ma, Ya galau. saya mau tanya Ma, Mangga. kiat-kiat supaya rumah tangganya langgeng Ma. Kiat-kiat supaya rumah tangganya langgeng. Untuk pernikahan dini berarti ya? Atau Iya, untuk untuk pernikahan dini. Untuk pernikahan semua dini. ada Ma. Berat. Kalau untuk pernikahan dini Siti berat. Tapi kalau pernikahan yang normal, yang biasa, yang udah pada balik, pada dewasa, itu yang diperlukan ada 4 T. Tahabub, ta'awun, tasyawur, ta'afi. Saling cinta mencintai. Saling tolong menolong. Saling musyawarah ada masalah. Kalau ada kesalahan saling memaafkan. Ya. Insya Allah akan bisa. Kalau ini 4-4-nya ada. Namun kalau pernikahan dini tadi mudaratnya lebih banyak yang daripada manfaatnya. Memasarankan kita orang tua hindarkan menikahkan anak-anak masih muda karena yang kasihan juga anak-anak kita. Potensi yang ada, bakat yang ada, minat yang ada akan sirna. Buramlah masa depan mereka. Walaupun maaf dalam tanda kutip yang nikah dewasa pun banyak yang bermasalah. Apalagi kah orang yang menikahnya masih dini. Begitu Iya. Yayang. Masya Allah. Yayang. Kasih Mama. Iya, Masya Allah. Ini ada Hokage Aufa, Ma. Hokage Aufa. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Hokage Aufa. Saya usia 22 tahun, baru lulus kuliah. Apakah saya cari kerjaan dulu baru nikah? Atau cari jodohnya dulu nih, Mah? Mana yang lebih baik nih, Mah? Dua-duanya cari. Kalau kerjaan dapat duluan silahkan, jodoh dapat duluan tidak masalah. Karena kita kerja sambil menikah pun tidak masalah, menikah sambil kerja tidak masalah. Begitu Aufa, jangan bingung-bingung. Iya. Minta yang terbaik dari Allah, sarjana udah, ngapain lagi? Ngapain Daripada nganggur kelamaan. Usianya juga udah matang, kata lumayan. mama nggak apa-apa, kerja sambil nikah boleh. Iya. Asal jangan kerjaannya nikah ya, Ma. Ya kerjanya nikah. Waduh. Nikah deh. Kayaknya pertanyaan lu dah tuh. Ada teman budu yang nikahnya sampai 24 kali, Ma. Ya Masya Allah. Allah nauzubillah min dzalik, Iya. hindarkan kita dari orang seperti itu. Iya, Itu pelecehan kepada perempuan. Yang aneh, kok perempuan mau aja kawin sama yang begitu? Aneh mikirnya gua mah. Sampai di blacklist sama KUA, ya Allah. Jadi kamu kalau ngomongin ini bukan ngomongin beritanya, kamu malah ngomong. Bukan, maksudnya adalah hal kayak gitu saking memang udah membuat resah segala lini gitu, Mah. Sampai halnya KUA juga menindak tegas gitu. Jadi memang nggak dibiarin lagi hal tersebut terjadi ya, Mah. Yang aneh masih ada perempuan yang mau. Nah, Ya. Oke. Kalau pernikahannya memang biasa dilakukan bukan secara resmi, secara Agama. agama, itu kan juga Sah. sah ya, Ma ya. Selama rukun nikah yang 5 ada. Sah pernikahannya sah. secara agama. baik. Nih lanjut lagi ke Instagram kalau gitu Boleh, ya, boleh, karena waktu boleh. masih ada, Mah. Dari Cocobla Akhairi. Cacabla namanya. Bagaimana cara kita mematangkan usia dan mempersiapkan untuk pernikahan, Mah? Bagaimana caranya matangkan usia? Yang namanya usia nggak bisa dimateng-matengin. Emangnya alpukat, emangnya pisang, disekap, dikarbit. Mama, Ibu, ngambil namanya pisang. ibu ya, Ma ya. Semprot, besok kuning. Kuning Iya. bisa Pisang. dimatengin. Bisa. Alpukat taruh di atas beras, langsung empuk. Sawo, habis cuci taruh di atas beras, langsung empuk. Enak banget. Gue tahu karena punya pohonnya. Iya. Nah, kalau orang usia didewasain, nunggu waktu itu diatur oleh Allah. Iya, Mah. 1 jam 60 detik. Harus dilewati. 1 jam 60 menit. Itu harus dilewatin ya kan. Harus dilewati. Terus 1 hari 24 4 jam. 24 jam. Seminggu 7 kali 24 jam. Sebulan 30 hari. Nggak bisa anak nyusul biar buru-buru kawin. Di-skip, Saya mah dicepetin. langsung aja. Langsung dari usia 15 langsung 20. Kagak bisa. Kagak bisa, Waktu diatur oleh Allah. Baiklah. Lagian juga kalau kita usia dimatang-matangin dianggap usia karbitan lagi ya, Ma ya. Iya, jangan sampai. Kan banyak yang begitu Iya, Mah. dikarbitin. Iya, Baik. iya, iya. Umur Dibohongin. karbitan, iya. Iya. Usia masih di Makanya tergantung perputaran bulan. Yas'aluna kanil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Al-Baqarah 189. Iya, Mah. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang perputaran bulan sabit. Tidak ada nongol kecil gede, bulan-bulan purnama mengecil menghilang. Ya. Kata Allah, kegunaan bulan sabit dari tidak ada kecil gede menghilang. Waktu buat manusia tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Itulah hitungan Allah dalam Al-Quran. Baiklah.
Kalau waktu bisa cepat mah enak banget tuh. Pas video lagi ngomong, cepetin aja. Yang tiba-tiba ngomong udah selesai gitu ya kan. Bisa. Oke. Itu sudah aturan Allah. Iya, impian halu yang kayak gitu nggak bakal ada ya, Saking Ma. pengen buru-buru dikawinin. Iya, baiklah. Biar cepat gede. Nih gede badannya. Terima kasih ya, Ma. Nanti lanjutin lagi ya, Ma ya. Boleh. Nah, Jama, tentunya ini semakin menarik membahas mengenai prahara pernikahan di usia muda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jawa TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Masih ada kesempatan lagi. Siapa yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan berdiri. Iya. Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eva, saya dari Majelis Taklim Darul Jannah, Kampung Lio, Jatinegara. Ibu Eva. Kalau mah, Ada apa Bu Eva? ya saya punya Teman. masalah pribadi. Oh. Mangga. Jadi saya itu nikah di usia 19 tahun mah. Masya Allah. Nah, jadi untuk kesini semakin tua, kenapa jadi prahara rumah tangga, sering berantem suami yang jelas ya mah. Suami Jadi ibu waktu itu usia berapa? saya usia sih 19 Suami? sebenarnya. Suami ibu. Suami saya lebih tua. Lebih tua dari saya. Jadi ketika emang dari dulu sifatnya keras mah. Ya. Jadi kalau saya ada acara urusan dengan teman, dia selalu melarang. Padahal jalurnya saya memang benar gitu kegiatan gitu. Yang penting saya di rumah tuh udah selesai. Menyiapkan makan, pakaian, anak-anak sekolah, rumah sudah rapi. Tapi selalu dari dulu dia tuh curiga, cemburuan mah. Jadi saya itu emosi mah, selalu bertengkar. Jadi saya itu selalu mengalah. Sebenarnya saya diam itu bukan berarti saya takut. Tapi ketika saya melawan, akhirnya bertengkar hebat. Apakah saya salah melawan suami yang seperti itu? Kadang saya tinggal pergi mah. Jadi kalau udah pergi itu udah istilahnya saya ketemu titik aman, pulang jadi Ya. bisa Lega. damai lagi, enggak gitu. Apakah yang saya tanyakan, apakah saya berdosa meninggalkan suami ketika marah-marah? Gitu. Apakah saya pertanyaan juga buat Ibu Eva, waktu Anda menikah apakah Anda mencintai suami Anda? Pada saat dulu menikah. Antara iya dan tidak. Oh. Ini ada pertanyaan nih Bu ya. Antara iya dan tidak masalahnya. Oke, antara iya dan tidak. Mungkin setengah cinta. Setengah 50%. cinta, setengah kepaksa ya Bu ya. Iya, karena ya. singkat mah. Ya, Singkat. Waktu perkenalan dulu singkat. Singkat, oke. oke. Saya mengerti. Terima kasih maksud ya. Anda. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warahmatullahi mohon wabarakatuh. jawaban dari Mama. Ya, baik Bu Eva. Bertahan lama juga ya Mah. Dari usia Ya, 19. maaf. Yang menikah usia 19 tahun sebagai perempuan tidak masalah. Iya, Ma. Saya pun dulu itu masuk tingkat 2 udah menikah. Berarti usia 19. 12 juga. 19 juga. Karena apa? Kata bapak saya kebanyakan yang ngelamar, bingung. Daripada ngelamarnya banyak, Cantik sih Mama dulu ya. dari Ma. daripada bingung bapak saya udah nikahkan aja. Iya, iya. Jadi sembari nikah, sembari kuliah, ya gitu. Makanya saya kalau hari Sabtu dijemput sama suami saya ke Tanah Abang, Senin subuh dianterin. Nah, Bu Eva juga nggak jauh-jauh dari saya. Tapi kalau kita menyadari bahwa saya sebagai seorang istri, tali temali pernikahan Bu Eva ada 4. Yang pertama rasa cinta. Rasa cinta. Yang kedua Tolong. adalah mawadah. Yang ketiga rahmah. Yang keempat adalah amanah. Tadi saya tanya, Anda setengah cinta, setengah tidak. Iya, Ma. Tapi cintanya sudah ada. Ada. Kalau Anda menyadari menikah karena saya sudah ada dasar cinta, tinggal melanjutkan, dipupuk tuh perasaan cinta. Disiramin terus dengan. Jadi insya Allah makin seger. Seandainya cinta sirna di orang berumah tangga, masih ada mawadah. Mawadah cinta plus. Mawadah ini artinya kelapangan dada, kesucian hati,
Tidak ada nilai negatif buat pasangannya, semuanya positif. Seandainya mawadah sir dari orang berumah tangga, kata Allah ada backing yang ketiga, rahmah. Apa sih yang namanya rahmah? Kasih sayang. Perasaan kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Kita menyadari saya menikah dengan laki-laki normal. Saya menikah dengan perempuan normal yang punya kekurangan kelebihan. Suami kelebihannya menutupi kekurangan istri. Ya. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Seandainya rahmah sirna, kata Allah, rumah tangga masih bisa dipertahankan. Kenapa ada backing yang keempat? Apa itu amanat? Amanat itu sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan orang tadi bisa menjaga amanat saya. Seorang istri amanat dalam pelukan suami, seorang suami amanat dalam pangkuan istri. Jadi itulah orang yang menikah punya keyakinan pasangan saya memberikan cinta melebihi cinta orang tua saya. Pasangan saya memberikan perhatian, penjagaan melebihi penjagaan orang tua saya. Dari awal Anda sudah bilang kelakuan yang begitu egois, keras kepala, ya udah. Tidak mungkin kita merubah tabiat seseorang. Tapi kita yang harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi dia. Kalau dia cemburuan, mungkin karena Anda cantik. Anda prias penganten. Anda pergaulan supel di luar. Sementara dia kurang supel, boleh jadi seperti itu. Jadi artinya perlawanan yang dilakukan, bukan bilang perlawanan, artinya sikap sedikit kita sikap yang diambil. mengatasi masalah, bukan perlawanan. Bukan perlawanan, Sikap kita mengatasi masalah tidak salah. Asal keluarnya yang baik, bukan yang negatif. Begitu Bu Eva. Begitu ya Bu Eva ya. Keluar ke pengajian, ngaji, Ya. menenangkan diri gitu ya Maya. Ketemu dengan teman-teman yang baik. Asal jangan kelamaan. Buru-buru pulang. Ya. Dia udah bagus di rumah, udah siapin semuanya. Pulang juga nyiapin semuanya. Insya Allah mudah-mudahan tidak berdosa. Ya. Enggak Bu Eva? Amin. amin. Sama-sama. Ya. Baiklah Mama, kalau gitu terima kasih banyak ya Ma. Enggak, sami-sami. Waktunya pastinya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, tapi karena keterbatasan waktu, untuk itu tausiah Mama Dedeh harus sampai di sini. Tapi jangan khawatir jamaah. Tentunya tadi kita sudah menyimak nasihat Mama mengenai prahara rumah tangga atau prahara pernikahan di usia muda. Di mana tadi Mama sampaikan kalau bisa jangan sampai di usia dini. Usia 17-18 tahun ke atas itu bisa dikatakan sudah matang dan sudah diizinkan oleh negara. Tapi tentunya kematangan ekonomi, finansial, lalu juga emosi yang memang harus stabil itu juga dibutuhkan dalam rumah tangga. Agar tidak ada yang nantinya permasalahan-permasalahan yang timbul akibat ketidakdewasaan salah satunya. Baiklah kalau gitu kita perbanyak berdoa yuk agar keluarga kita bisa terus dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ma. Baik pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ibu-ibu dari Kampung Lio angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insya Allah dengan iman dan takwa yang ada kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang larang-larangmu ya Allah. Kami sadar pernikahan merupakan sunatullah, sunatul Rasul. Namun kami pun sadar ya Allah, pernikahan membutuhkan kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan emosi, kesiapan juga dana. Oleh karena itu ya Allah, sadarkan kami semua agar jangan sampai kami menikahkan anak-anak kami yang masih kecil, yang masih usia dini, yang belum balik, yang belum dewasa ya Allah. Karena kami melihat masih ada di antara kami saat ini yang menikahkan putra-putri mereka dalam keadaan masih kecil. Mereka belum dewasa, emosi mereka belum stabil, keinginan mereka masih labil ya Allah. Sadarkan kami semua, tanamkan dalam hati kami agar kami memiliki anak mantu yang baik, yang soleh, yang solehah. Turunan mereka pun baik, tentu membentukkan kedewasaan. Dewasa secara finansial, dewasa secara emosi, dewasa secara berpikir, dewasa juga biologis mereka ya Allah. Berikan kepada kami yang terbaik.
Karena sesuatu yang kami benci boleh jadi baik buat kami. Sesuatu yang kami sukai boleh jadi buruk buat kami. Engkau tahu kebutuhan kami ya Allah. Tunjukkan kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Jannah Kampung Lio Jatinegara, terima kasih sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Bagi Anda yang ingin hadir langsung ke studio rumah Mama Dede, kami persilakan Anda menghubungi alamat atau akun Instagram kami di bawah ini di @rumahmamadede_tv1. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.